kepada anak-anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tadi sebelum Ustazah nyapa anak-anak, Ustazah lagi nonton video tentang tumbuhan. Wah, sejuk sekali rasanya jika itu terjadi di sekeliling kita. Ngomong-ngomong tentang tumbuhan, sekolahan kita pasti anak-anak kangen dengan sekolahan kan? Sekolahan kita sekarang tumbuhannya semakin lebat loh, semakin asri dan semakin banyak. Padahal dulu kita menanamnya itu tidak sebanyak itu loh. Kira-kira terjadi proses apa ya kok bisa sebanyak itu sekarang tanamannya? Hai Ustazah. Hai Ustazah Lia. Lagi ngapain nih? Ini loh kita lagi bahas tentang tanaman. Oh. Tadi ngobrol. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam. Ini ada Ustazah Lia. Sekalian kita ajak ngobrol ya. Tadi Ustazah, saya kan lihat video. Terus saya juga lihat di halaman sekolah kita itu kok tanamannya semakin banyak ya Ustazah. Padahal dulu kan belum sebanyak itu. Tapi bagus kan Ustazah, berarti nanti lingkungan sekolah kita semakin sejuk dan asri dong. Iya, pastinya anak-anak kangen kan. Iya. Semoga semuanya nanti segera cepat masuk sekolah ya. Amin, ya Allah. Amin. Oh, ngomong-ngomong tentang tumbuhan Ustazah, materi hari ini memang tentang ilmu pengetahuan alam loh. Dan materi yang membahas tentang bagaimana cara-cara makhluk hidup itu bisa bertahan hidup. Iya, salah satunya tadi kalau misalnya kok bertambah banyak ya, berarti itu melakukan perkembangbiakan Ustazah. Wah, berarti salah satu caranya yaitu berkembang biak ya. Bukan hanya manusia dan hewan, ternyata tumbuhan bisa berkembang biak banyak. Gimana tapi prosesnya Ustazah? Nah, untuk perkembangbiakan pada tumbuhan, yang pertama ada dua macam yang utama, yaitu secara generatif dan vegetatif. Oh, seperti itu. Ya, kalau generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan melalui proses penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah tanpa melalui proses penyerbukan. Apa bedanya Ustazah? Nah, untuk mengetahui bedanya sebelumnya, untuk kali ini kita jelaskan dulu aja yang generatif. Oke. Nah, Berarti kalau generatif, kita perlu mengenalkan satu bagian tanaman yang sangat penting untuk proses perkembangbiakan generatif. apa itu Ustazah? Nah, nih, saya bawa sesuatu nih. Nah, Wah, bagian yang paling menarik di tumbuhan ya ini nih. iya, karena nantinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi di bunga ini. Seperti itu. Prosesnya gimana Ustazah? Nah, sebelum saya jelaskan prosesnya, saya mau minta tolong Ustazah Rida untuk mengenalkan bagian-bagian bunga ini kepada anak-anak. Silakan. Oke, terima kasih bunganya Ustazah. Wah, kali ini Ustazah yang nerangin nih. Karena bunga itu sangat cantik, anak-anak kan sering lihat nih. Nah, bagian terluar ini disebut mahkota. Oh iya, sebelum lanjut, silakan anak-anak buka bukunya tema 1, pembelajaran ke-1, halaman 5. Nah, di situ juga ada contoh beserta bagian-bagian bunganya. Saya lanjut ya, silakan dibuka. Oke, anak-anak juga bisa sambil mencatat apabila ada penjelasan Ustazah yang tidak ada di buku, bisa ditambahkan di bukunya. Ya, betul sekali. Lanjut ya, saya ulang. Di bagian terluar ini adalah bagian yang paling mencolok atau yang paling menarik. Sehingga banyak lebah atau kupu-kupu kan yang tertarik karena warnanya dan harumnya. Nah, ngomong-ngomong, ini namanya mahkota, dia berfungsi untuk melindungi bagian terpenting. Oh, apa Ustazah yang dilindungi? Nah, di dalam bunga ini ada dua bagian penting yang disebut putik yang paling besar dan jumlahnya hanya satu saja. Yang dikelilingi serbuk sari Ustazah namanya, yang seperti bubuk itu. Ya, jadi yang seperti serabut ini Iya, seperti ada serabut. serbuk sarinya ya di sini. Iya, seperti bubuk. Kalau enggak warna kuning ya putih. Ya. Kemudian kita beralih ke bawah bunga, ini namanya pangkal bunga. Itu ada bagian yang seperti mangkok, yaitu bagian yang menyangga bagian bunga, disebut kelopak. Kemudian di atasnya itu ada bagian yang berfungsi sebagai
bakal biji atau bakal buah. Seperti itu Ustazah. Oke. Ya, Ya. mungkin prosesnya bisa dilanjutkan Ustazah Lia. Oke, terima kasih. Nah, untuk proses penyerbukan itu sendiri, bagaimana bisa terjadi penyerbukan? Yang pertama, penyerbukan terjadi apabila serbuk sari yang berasal dari benang sari ini bisa menempel di kepala putik. Jadi, serbuk sari menempel pada kepala putik. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menempel? Itu bisa banyak faktor. Yang pertama bisa terjadi secara alami, misal kepala putik ini bergoyang lalu menempel di serbuk sari, atau bisa juga waktu ada angin, ketika tertiup angin. Nah, serbuk sari selain bisa menempel di putik ini juga bisa terbawa angin ke Menempel di bunga yang lain. Seperti itu. Atau waktu hujan. Oh, iya. Bisa juga ketika kupu-kupu atau lebah hinggap, kakinya ini menempel pada iya, serbuk kakinya sari. kan Ada yang lengket gitu ya. semacam berkat itu. Jadi waktu dia terbang ke bunga lainnya membawa serbuk sari. Secara tidak langsung Iya. bisa membuahi bunga yang lain. Atau juga bisa teknologi manusia. Oh iya, sekarang kan sudah canggih ya. Jadi Iya. tidak hanya alami, ternyata Bisa juga dengan bantuan manusia. iya dikembangkan dengan teknologi. Nah, setelah serbuk sari ini menempel ke kepala putik, kemudian melalui tangkai putik masuk ke dasar bunga. Nah, di dasar bunga ini nanti akan terjadi peleburan sel kelamin jantan dari benang sari dan sel kelamin betina dari putik. Setelah melebur jadi satu, kemudian terbentuklah lembaga. Nah, setelah menjadi lembaga, lama-kelamaan akan menjadi bakal biji. Nah, bakal biji itu akan terus berkembang dan menjadi bakal buah. Tidak cukup sampai di situ, bakal buah nanti akan diselimuti oleh daging buah yang lama-kelamaan akan matang dan bisa kita panen. Wah, yang dinanti-nantikan yang panen itu. Iya, Ustaz. betul. Jadi Iya. begitu proses terjadinya penyerbukan. Ya, nah itu tadi penjelasan dari Ustazah Lia sangat membantu kita ya untuk memahami bagaimana cara tumbuhan untuk bertahan hidup, Iya. dan berkembang biak agar ketika mati nanti ada yang tumbuh Menggantikan. lagi atau menggantikan. Oke, oh ya, ada info tambahan di buku, memang belum ada, tapi Ustazah tambahkan untuk penyerbukan atau perkembangbiakan generatif itu juga ada bermacam-macam. Yang pertama, jika terjadi pada satu bunga itu dinamakan penyerbukan tunggal. Lalu ada juga penyerbukan tetangga, lucu ya kok tetangga. Iya. Kenapa? Yang namanya tetangga berarti bunganya ada dua, tapi tetap dalam satu tanaman atau satu pohon. Iya betul. Nah, yang ketiga adalah penyerbukan silang. Terjadi apabila ada dua tanaman atau dua pohon yang berbeda, tapi bunganya itu sama. Misalnya sama-sama mawar merah. Iya. Nah, benang sari dari pohon A terbawa misal oleh Angin atau serangga. kupu-kupu ke bunga pada pohon B. Tapi tetap seperti itu. sama-sama mawar merahnya. Ya, jenisnya sama. Nah, yang terakhir ada penyerbukan bastar. Wah, ada lagi ternyata. Ya, tetap tanamannya sejenis, sama, misal bunga mawar. Tapi beda warna ya? Iya, yang satu tanaman mawar bunganya putih, yang satunya tanaman mawar dengan bunga merah. Nah, kira-kira kalau terjadi penyerbukan itu bisa menghasilkan warna baru, misal mawar pink atau mawar merah dengan total-total putih. Ah, Itu kan seperti semakin itu. bagus. Ya, Iya. jadi itu saja yang bisa Ustazah sampaikan mengenai perkembangbiakan secara generatif. Nantinya akan kita sambung kembali dengan materi lain yang pastinya lebih seru lagi. Oke Nana, hari ini cukup ya untuk materi tentang perkembangbiakan secara generatif. Hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Anak-anak juga bisa mengembangkan sendiri dan silakan bisa belajar melalui bukunya, diisi sendiri secara mandiri. Kalau ada kesulitan, jangan pernah malu-malu untuk bertanya kepada ustadz dan ustadzahnya. Ya.
Kemudian Ustazah juga berpesan, selain harus lebih rajin belajar, juga anak-anak tidak boleh melupakan terutama sholat 5 waktu, mengaji, berdoa. Kalau bisa juga ditambahi amalan-amalan sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud. Bahkan kalau bisa Membantu orang tua. ya, atau belajar juga nih Secara puasa, mandiri. Ya, puasa puasa sunnah. sunnah. Ya, Senin Mumpung Kamis. masih di rumah kan tidak terlalu banyak aktivitas. Ya betul juga. Mungkin ya sebagai motivasi untuk ustazah, untuk anak-anak sekalian, belajar mandiri itu dimulai dari diri sendiri. Betul. Karena tanggung jawab juga akan kita rasakan jika ada konsekuensi yang nanggung juga diri kita sendiri. Jadi dimulai hari ini ke depan, semoga corona juga cepat hilang. Amin. Jadi anak-anak nanti lebih siap lagi jika kita sudah bisa masuk ke kelas ya. Dan jika bermain harus diimbangi juga ya, tidak boleh sampai lupa pada kewajibannya. Ya betul sekali. Tidak ada larangan kok bermain, tapi harus tahu waktu. Oke, sekian dari Ustazah Lia dan Ustazah Rida. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.